Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, kenikmatan, sehat, iman dan Islam, sehingga Allah angkatkan hati kita ke majelis ilmu yang mulia ini menjelang Rajab ini. Salam semoga tercurah kepada imam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita selalu mengikuti sunnah-sunnah dan jalan dakwah beliau hingga menuju alam akhir. Sebelumnya saya izin pantunnya, boleh? Beli kemiri dibungkus koran, sayur banyak, saya ikut cepat. Berapa hari lagi kita mau lebaran? Dan berapa kali khatam Al-Quran? Nanya ke diri sendiri ya. Nanya ke diri sendiri. Baik, untuk persingkat waktu, kita akan segera mendengarkan tauhid dari Ustaz Al-Qadir hari ini masih dengan tema ikhlas dalam pandangan Allah. Aku udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi awal. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jemaah sekalian, jemaah iktikaf Masjid Al-Banna, semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah bisa bertemu dalam rangka mengikuti kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dan bersama kita pada sore hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal saleh yang pahalanya dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala fi mizan hasanatina, dalam timbangan amal baik kita. Jemaah sekalian, semoga Allah mengawali pertemuan kita sore hari ini. Mari sama-sama kita buka dan kita awali bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, ikhlas merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai ikhlas ini. Tidak kurang dari 22 ayat yang berbicara mengenai ikhlas. Jadi kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa mengikhlaskan amal perbuatan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kurang dari 22 ayat yang membicarakan mengenai ikhlas itu. Di antaranya ada surat Al-Baqarah 139, kemudian Al-Hijr, dan tentu yang paling dekat, yang paling sering kita dengar adalah Az-Zumar ayat 2 sampai ayat Az-Zumar di ayat 11 sampai ayat 12, yang kemudian Al-Bayyinah ya ayat 5. Ini yang sering kita dengar. Maka kita lihat di dalam surah Az-Zumar ayat 11-12 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah agar aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahu-d-din, mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam ayat yang lain, ya tentu kalau kita lihat yang di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, dan tidak mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, kecuali agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Informasi pengertian ikhlas itu ya tentu Al-Iz bin Abdus Salam ya menjelaskan mengenai pengertian ikhlas itu. Ikhlas itu maknanya adalah ayat al-mukallaf ta'ata khalisatan lillahi wahdahu la yuridu biha ta'ziman minan nas wala taqdirun wala jadwala fi dinin wala daf'a durrin dunyawi. Ikhlas itu seseorang melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin diuji oleh orang, tidak ingin diapresiasi oleh orang, tidak ingin dihormati oleh orang. Juga ketika dia melakukan sesuatu, tidak ada satu target tertentu, baik target urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi ikhlas itu tentu tidak ada target tertentu, tapi betul-betul bila karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas maknanya betul-betul itu seseorang melaksanakan ibadah lepas semuanya diserahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu interest, ya, tidak ada satu keinginan, tidak ada satu target di balik apa yang dia lakukan itu. Jemaah sekalian sebagai karena itu betul-betul ikhlas. Ikhlas itu adalah bagian dari hakikat agama dan substansi dakwah para rasul. Jadi ini kalau yang kita lihat ya substansi dari agama ini adalah bagaimana kita mengikhlaskan segala sesuatu ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah yang didasari dengan tanpa keikhlasan tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, ya innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maknanya adalah bahwa ibadah yang dipersembahkan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Muttaqin ini maknanya satu, orang-orang muslim, yang kedua orang-orang yang mengikhlaskan agama ini yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menjadi tanda bahwa apapun yang dilakukan oleh orang muslim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu contoh ada orang non muslim ngasih sumbangan untuk buka bersama, ya sudah kita terima makan sama makanannya halal. Tapi perkara dia dapat pahala, ya tidak dapat. Ya di dunia hanya akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sama. Fa innahu yut'amu min hasanatihi. Sesungguhnya ya orang-orang muslim itu dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala min hasanatihi karena kebaikan-kebaikan, karena sosial-sosial yang dilakukan oleh mereka. Maka ya kadang-kadang kita lihat berapa banyak orang muslim yang si takjil, ibadah takjil di jalan. Kata mereka katanya, alhamdulillah juga nih. Setelah saya bagi takjil ini, jadi bengkel jadi lancar katanya. Dia punya bengkel mobil lancar, keras banget takjil. Ya sekarang bagaimana? Apakah dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada pahala di akhirat. Pahalanya diwujudkan oleh Allah di dunia. Fa innahu yut'amu min hasanatihi. Sesungguhnya orang non-muslim dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala min hasanatihi, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dia. Loh kenapa demikian? Karena pada dasarnya Allah tidak akan mendalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Tidak akan kamu menganiaya terhadap hamba-hambanya. Makanya Allah katakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Makna bertakwa itu tentu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian sebagai muliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah amalan kecil yang mendatangkan pahala yang besar. Kadang-kadang ikhlas itu akan mudah kita lakukan dalam hal-hal yang dalam tanda kutip tidak membutuhkan modal. Kalau orang ngasih santunan yatim itu mudah, ya. Belum tentu amal perbuatan ikhlas karena Allah. Kalau orang ngasih sedekah, kalau orang ngasih buka bersama, belum tentu ikhlas 100%. Mungkin barangkali ikhlasnya 60, 40 yang enggak. Yang 60 karena Allah, yang 40 mungkin karena orang. Habis kalau saya nggak ngasih nggak enak, tapi omong kalau DKM, nah gitu dia. Jadi
tidak 100%. Tapi kalau ada amalan yang kecil yang tidak membutuhkan modal, biasanya ikhlasnya 100%. Maka dicontohkan oleh Rasul. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajadahu sanashuqin ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa huwa. Jadi ini kita lihat suatu ketika ada seseorang yang sedang jalan. Tiba-tiba di jalan dia mendapati ada ranting dan pohon yang menjulang ke jalan yang menghalangi orang-orang yang lewat. Fa akharahu. Lalu ranting itu dipangkas dia, ranting itu kemudian disingkirkan oleh dia. Fasyakarallahu lahu fa huwa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada dia fa huwa, dan akhirnya Allah menerima atau mengampuni dosa-dosa dia. Hal ini hadis ini sama dengan hadis ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha 'ala tariq kanat tuhdi al-muslim. Saya, kata Rasul, melihat seseorang yang duduk santai-santai, tiduran santai-santai di surga fi syajaratin qata'aha 'ala tariq, gara-gara ada dahan ranting pohon yang menjulang ke jalan lalu dia singkirkan. Ini hadisnya sama. Gara-gara jalan macet, kenapa? Ternyata ada pohon dia tumbang. Yang tumbang apa pohonnya? Banyak rantingnya yang tumbang. Dia bergegas, dia ambil, dia pisau, dia ambil sabit, ambil golok, dipangkas itu semua. Dalam waktu 1 jam jalan tidak lancar. Gara-gara usaha dia, gara-gara perilaku dia yang membersihkan ranting yang menghalangi jalan itu, menjadikan dia masuk surga. Kenapa? Karena amalan kecil tapi tidak banyak membutuhkan modal. Tetapi kalau amalan yang membutuhkan modal, biasanya keikhlasannya ini yang memang sulit ya untuk dibuktikan. Sulit untuk dibuktikan dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Satu contoh. Ya sekarang Bapak punya keponakan. Ya kemudian karena di kampung Bapak merasa berada di sekitar Jakarta dan sekitarnya, keponakannya sambil kuliah. Ya udah, mau tidak mau tinggal di rumah Bapak. Persoalannya 5 tahun kemudian setelah keponakannya lulus kuliah, tiba-tiba kerja di sebuah perusahaan yang cukup berarti, sehingga keponakan itu ya paling tidak tiba-tiba langsung akan menjadi karyawan tetap, menjadi manajer. Persoalannya setelah 5 tahun kemudian itu keponakan gak pernah main lagi di rumah. Seolah-olah kaca lupa kulit, meninggalkan dulu yang menjadi basic dia saat kuliah. Pertanyaannya, perasaan Bapak gimana kira-kira? Kalau Bapak kondisinya lagi makan gak ada masalah, mungkin gak ingat. Tapi persoalannya menjadi masalah ketika Bapak kondisinya gak apa-apa, sementara keponakan tersebut sudah mulai menjadi orang sukses. Ini manusia, orang akan menghitung-hitung, akan mengkalkulasi. Susah banget ya, sekarang ini yang kerja. Dulu ada keponakan satu yang tinggal di sini, sekarang dia sudah sukses jadi orang. Ini malah lupa. Kenapa demikian? Karena modal yang kita berikan terlalu besar. Dan itu manusia dimanapun jamaah sekalian. Apalagi kemudian yang mencarikan kerjaan Bapak. Sudah kuliah tinggal tempat Bapak, kemudian begitu dapat kerjaan Bapak carikan. Begitu jadi orang sukses, jadi manajer, malah nggak pernah ke rumah lagi. Oh, gimana perasaan Bapak? Loh, kenapa? Karena modal yang merupakan terlalu besar. Makanya ikhlas itu amalan kecil yang bisa mendatangkan pahala yang sangat besar. Sama aja mas sekalian. Ini hadis Bukhari Muslim jelaskan. Ada seekor anjing yang kehausan, hampir mati itu anjing karena haus. Tiba-tiba ada salah satu wanita, ya, wanita nakal dari kalangan Bani Israel. Pada saat muqah, lalu wanita itu dia kemudian melepas sepatu atau wadah yang dimiliki oleh dia. Fasaqatu, kemudian wanita itu memberikan minum kepada anjing yang kehausan itu. Apa kata Allah? Fa huwa
lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya sebab dia kasih minum anjing. Siapa yang memberi minum anjing? Wanita, ya, tuna susi. Karena dia melakukan ikhlas karena Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian sebagai malaikat Allah, tentu itu menjadi pengingat buat kita. Kalau ada amal perbuatan yang dalam mengatur nggak banyak modal dan itu mudah kita laksanakan, kita mestinya harus mengkompilasi banyak amal perbuatan itu. Kenapa demikian? Karena bagi kita itu sangat mudah untuk kita ikhlaskan karena Allah. Tapi kalau amal perbuatan yang memang kadang-kadang butuh modal, ya dengan modal yang cukup, keikhlasannya itu memang sangat sulit untuk bisa diharapkan 100%. Jemaah sekalian sebagai malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan naik sebab naiknya keimanan dan keikhlasan yang terdapat dalam hati. Jadi dengan demikian keimanan kita itu akan naik seiring dengan ya besarnya keikhlasan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas, semakin tinggi keimanannya. Semakin banyak tidak ikhlas, berarti semakin rendah kualitas keimanan yang kita lakukan. Maka ini satu contoh. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan terkait dengan orang yang sholat. Orang sholat itu ternyata dia belum tentu bisa mendapatkan pahala 100%. Kadang-kadang innal abda la yusallimu min sholatihi wa la yuqbal laha minha illa isfah. Seseorang ya min sholatihi, sungguh ya seseorang itu ya setelah selesai sholat ternyata dia hanya mendapat separuhnya saja, ila sulusaha, kecuali hanya mendapatkan sepertiganya saja, ila rubu'aha, kecuali mendapatkan seperempatnya saja, kata qala ila usyuruha, sampai Ibnu Abbas sampai Nabi mengatakan hanya mendapatkan 10%-nya saja, yang 90% tidak ikhlas, yang 10%-nya saja yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kata Ibnu Abbas, Anda tidak mendapatkan sholatmu kecuali apa yang Anda pahami dan dari sholat tersebut. Jadi kadang-kadang kita sholat Allahu Akbar, tapi kita belum tentu paham akan apa yang sedang ya kita jalankan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Anda tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang Anda lakukan kecuali apa yang Anda pahami dari sholatmu itu. Kita sami Allahu liman hamidah, artinya kita juga nggak tahu. Begitu kita baca at-tahiyatul mubarakatuh, apa artinya? Kita juga tidak tahu. Maka Ibnu Abbas mengatakan Anda tidak akan mendapatkan paham dari sholat itu kecuali apa yang Anda pahami. Jemaah sekalian semoga mendapat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain, rubba shaimin hadu min sami al-atash. Berapa banyak orang yang puasanya hanya mendapatkan haus saja. Wa rubba qaimin hadu min yamini asah. Berapa banyak orang yang tarawih tapi tarawihnya hanya mendapatkan capek mulai doang. Ya, waktu dari ba'di salaf, sebagai ulama salaf yang ditanya oleh jamaahnya al-hajj katsir, faqala al-hajj katsir wal hajj qalil. Ada orang mengatakan al-hajj katsir, subhanallah, jamaah haji banyak sekali. Tapi ulama salaf tersebut menjawab al-hajj katsir, yang haji masih sedikit, tapi yang banyak itu adalah seremonial pelaksanaan ibadah haji. Al-hajj qalil wa darju katsir. Enggak banyak haji, enggak banyak seremonial haji yang banyak, tapi hakikatnya orang yang melaksanakan ibadah haji itu sangat sedikit sekali. Kenapa demikian? Karena begitu berangkat haji dia sudah punya satu target. Nanti pulang haji saya beli gamis yang paling mahal, beli peci, beli sorban yang paling panjang. Begitu keluar dari rumah menuju ke masjid mushola, pakai sorban, pakai gamis, pakai kopi haji, dipanggil Pak Haji. Loh, ini fakta. Saya awal
mula melaksanakan ibadah haji 2007 berbarengan dengan tokoh yang ada di Bogor ini. Nggak usah saya sebutkan namanya, karena satu kota dengan saya, satu kamar tadi. Begitu pelaksanaan haji biasa H-2 sebelum berpulangan ribet. Pengen beli gamis yang paling bagus, beli sorban yang paling panjang. Saya pikir tadi pagi begitu langsung turun di asrama haji Bekasi, mau dijemput oleh keluarga, langsung dipakai. Saya pikir kantongnya dikerdus, tetapi langsung dipakai, kopi yang dia dipakai, sorbannya dikali yang panjang begitu, langsung disambut. Saya hanya segera melihat subhanallah. Ternyata kalau tokohnya saja begitu, bagaimana jamaahnya? Kalau tokohnya penolakannya mengatakan seperti itu, jamaahnya sama sudah. Pantas dalam hati saya, begitu pula ya keluar dari asrama haji dan semua ini kan pakai gamis, pakai kopi haji, wah langsung pakai pakai gamis, pakai sorban yang panjang karena mau disebut keluar. Dan sebentar saya biasa-biasa saja, pakai celana begini. Biasa-biasa saja, gak ada urusan, gitu kan? Artinya apa jamaah sekalian? Begitulah mahalnya yang namanya ibadah yang bermodal. Alasannya kan kita sudah nunggu lama, ongkosnya juga gede. Belum lagi kemarin ketika halal sebelum berangkat haji, modalnya gede, sehingga dia ingin menampilkan sesuatu yang surprise ya untuk keluarganya minimal dan untuk masyarakat yang menyapa dia secara umum. Nah pertanyaannya, yang seperti ini sejauh mana keikhlasannya? Apakah ikhlasnya 100% atau ikhlasnya ya tadi bisa 10%, bisa 50%, bisa hanya 20% tergantung. Jamaah sekalian sebagai muliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu keikhlasan inilah justru yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Makanya dalam hadis ini ya tidak kelihatan, hanya kelihatan gambarnya doang, tapi artinya juga tidak kelihatan ya. Dalam hadis tersebut disebutkan yang pertama kali besok pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah itu adalah terkait dengan keikhlasan. Yang pertama orang yang katanya mujahid, dia ahli perang karena dia orang jagoan, berapa bahannya ya, nyawa yang sudah dipangkas lehernya oleh dia. Maka akhirnya orang tersebut ditanya, ma'amil tafihan atas tuhid, apa yang anda lakukan sampai anda mati syahid ya. Hotal buktika atas tusyhistu, kata dia, ya Allah ya Tuhan kami, saya ini berjuang, saya berperang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sampai saya mati syahid. Kata Allah, kata bohong. Ente bohong, kata Allah. Siapa bilang katanya ente perang karena Allah? Tahu nggak? Wala kita kan hotar kalian muslimul ajri. Tetapi yang perlu diingat, di saat anda di dunia perang demi perang, yang anda lakukan hanya sesatu target. Liyukola inna jadi anda hanya ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, hanya ingin dikatakan sebagai seorang jagoan, hanya ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Jadi lebih perang itu bukan karena saya kata Allah, tapi perang itu ingin mendapatkan gelar pahlawan. Perang itu ingin dikatakan sebagai jagoan. Perang itu hanya ingin dikatakan anda sebagai seorang pemberani, jadi bukan karena ningkem langsung. Satu lagi, orang yang ahli baca Al-Quran, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a Al-Quran. Orang yang ahli baca Al-Quran, pengetahuan tentang Al-Quran bagus, fasahahnya bagus, tafsirnya bagus. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta?" Apa yang anda lakukan selama ini? Dia menjawab, ta'allam al-ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, saya belajar ilmu dan saya mengajarkan juga, wa qara'tul Quran, dan saya juga membaca Al-Quran. Saya belajar, saya mengajar, dan saya sudah membaca Al-Quran. Karena Engkau ya Allah, kada kata Allah, ente
mementingkan. Di saat Anda belajar, targetmu hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang hebat, sebagai seorang ilmuwan, dan ketika Anda belajar Al-Quran, target yang kami inginkan adalah Anda akan dikatakan sebagai seorang yang ahli baca Al-Quran. Yang pertama tadi Allah perintahkan malaikat langsung menarik dia, dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua Allah perintahkan juga untuk menarik dia langsung dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada orang yang dikasih rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingin tanyakan tentang kenikmatan rezeki yang melimpah itu, ditanya oleh Allah dia, "Mama amil kafiyah?" Apa yang Anda lakukan terhadap rezeki yang telah kami anugerahkan kepada? Kata dia, "Ya Allah, tidak ada satu celah yang ada kecuali saya terlibat dalam infak itu. Setiap apapun kegiatan yang ada senantiasa saya terlibat. Di sana ada bukber, saya bukber. Ada takjil menurut saya yang paling besar sumbangannya. Di sana ada santunan yatim, saya yang paling besar sumbangannya. Ya, apalagi di sana ada santunan janda-janda tua, ya, yang muda nggak usah dikasih, yang tua saja yang saya kasih. Saya juga terlibat." Kadang-kadang orang mengasihnya janda muda aja, janda tua kakak diurut. Ya. Jadi apa yang terjadi? Kemudian Allah katakan kepada dia, "Kadzabta ini bohong. Walakin fa'alta liqala jawad." Ente bohong, tapi apa? Tahu nggak bahwa Anda yang lakukan itu semata hanya mengejar target agar Anda dikatakan sebagai seorang dermawan. Kamu masih sumbangan di mana-mana, tajam on the road, bukan bersama di masjid. Ya sumbangan itu dan sebagainya tadi. Semua yang Anda targetkan hanya Anda ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Yang Anda lakukan bukan karena aku, tapi karena kamu punya target. Anda ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat untuk menarik dia dan langsung menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Muslim. Itu ikhlas. Berat. Ternyata urusan ikhlas memang sangat berat. Enggak semudah yang kita bayangkan. Ya, orang memang gampang mengatakan udahlah bismillah kita mah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi alasan seperti itu. Jemaah sekalian sebagai muliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ikhlas ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mudah. Ternyata berapa banyak orang yang tergelincir sehingga mereka tidak bisa mengikhlaskan amal perbuatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian sebagai muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tingkatan ikhlas. Ikhlas sudah ada tingkatan macam-macam. Yang pertama, ikhlas itu tingkatannya tidak ingin amal yang dilihat oleh orang lain dan tidak ingin mendapatkan kompensasi dari amal yang dilakukan dan melepaskan amalnya dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul yang mereka hanya sekedar melakukan amal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malu melakukan amal perbuatan dengan segala apa yang telah dibebankan, di mana dia tidak melihat amal itu baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malu melakukan amal perbuatan dengan segala apa yang telah dibebankan. Ya, ikhlasnya seperti itu. Kalau melakukan malu, yang ketiga mengikhlaskan amal dan dengan melepaskan semua amal yang tidak berdalil yang sahih kecuali dengan cara yang ilmu sehingga dia memantapkan ilmu itu tidak jatuh ke dalam bid'ah. Jadi ini keikhlasan yang dilakukan. Sekarang yang bagian berikutnya, apa dampak dari keikhlasan itu? Dampak dari keikhlasan yang kita lakukan adalah di lapangan dari kesulitan. Seperti kisah orang yang terperangkap dalam gua dan kisah Ashabul Kahfi. Dampaknya Ashabul Kahfi. Ya sekarang Ashabul Kahfi kita bisa lihat. Mereka betul-betul ikhlas mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kalau menguasai yang boleh 300 tahun perasaan hanya beberapa hari. Ini Ashabul Kahfi. Makanya Allah katakan, "Am hasibtum
walabisu fi kafihim salasami di sini wazdadu bisa. Tidak bisa bayangkan tinggal dibuat selama 309 hari, 300 tahun 9 hari, 309 hari, 300 tahun 9 hari. Wazdadu bisa. Ya, ditambah 9 tahun lagi, berarti 309 tahun. Tapi merasa hanya seperti sehari saja. Ini adalah merupakan dampak keikhlasan. Yang kedua, mendapatkan kemenangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bagaimana para sahabat kita di saat mereka perang, di saat mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas. Tapi ketika mereka ujub, tidak ikhlas, justru mereka tidak mendapatkan kemenangan. Contoh dalam perang Hunain. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Ingatlah pada perang Hunain dengan jumlah kalian yang lebih banyak, yang seolah-olah dengan jumlah yang banyak itu akan memberikan manfaat kepada kalian, ternyata tidak. Kenapa begitu? Karena dia lupa Allah, dia hanya terkecoh dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah pasukan yang banyak, karena seolah-olah nanti peperangan yang dilakukan itu akan mendapatkan kemenangan. Peperangan yang dilakukan akan mendapatkan kemenangan. Berikutnya, dipelihara dari dosa dan maksiat. Kalau orang ikhlas itu dilarangnya itu dipelihara dari dosa dan maksiat. Contoh, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak melakukan satu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, yang mengajak kandung-kandung Imro'atul Aziz, istri seorang pejabat besar di negara itu. Tapi ternyata Yusuf dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'ahu rabbi kadzalika linasrifa anhu wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk ya di antara hamba-hamba Nabi yang ikhlas. Karena ikhlas dia dilarangnya selamat. Coba kalau dia enggak ikhlas, aji mumpung. Karena dia ibadahnya semata ikhlas karena Allah, ya tentu. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, orang yang ikhlas diampuni dosanya oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah tadi. Seorang yang memikirkan gangguan yang ada di jalan, seorang wanita makan yang memberikan minum seekor anjing yang kehausan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah buah dampak dari keikhlasan amal perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah, kita tahu bahwa syarat ibadah diterima oleh Allah itu dengan dua syarat. Yang pertama, dilakukan hanya karena Allah. Yang kedua, ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah yang dilakukan ya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian, ya dalam ayat yang Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia melakukan amal yang saleh, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita langsung ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ikhlas. Pertama, tujuan mencapai kenikmatan ukhrawi. Kadang-kadang orang beribadah betul-betul karena mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Apakah ini termasuk bagian dari ikhlas atau tidak? Karena ikhlasnya macam-macam. Balahu ba'dul ubat fi tajridil qasdi wa taqarrub ilaihi hatta ya adu kalau
kemudian, sehingga mereka ketika melakukan ibadah semata-mata ikhlas karena Allah, sehingga dia menafikan kita tidak usah pahala-pahala. Yang penting kita ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin mendapatkan pahala di akhirat, tapi saya hanya satu, saya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa seperti itu? Rabi'ah al-Adawiyah insa'ana taqul ma'abatuhu khawfan min narihi wa la hubban fi jannati fa aqulu ka'ajlisu bal abatuhu hubban lahu wa syuqat ilaihi. Seorang sufi besar yang namanya Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wanita, dia mengatakan, saya menyembah Allah bukan karena takut dari siksanya, saya juga bukan karena cinta surganya, sehingga saya seolah-olah seperti seorang pembantu yang jorok, pembantu yang buruk, segala sesuatu minta dikompensasi. Tetapi abatuhu bandahu wasyaqanahu. Tetapi saya menyembah Allah semata-mata karena saya mencintai Allah dan saya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena surga, bukan pula takut neraka, tapi saya hanya semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kalau kita lihat ya, dan jadi apa yang dilakukan oleh salafun as-salih. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang persepsi yang berbeda dalam masalah ikhlas. Ujian orang terhadap seseorang yang melakukan kebaikan. Ada orang melakukan kebaikan, dia tidak minta dipuji, tapi dia memuji sendiri. Dia sudah merahasiakan kegiatannya, tapi tiba-tiba ada yang ambil gambar, langsung di-share di medsos. Yang besar bukan dia, tetapi yang besar orang lain. Apakah yang seperti ini termasuk bagian dari ikhlas atau tidak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khairi wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi." Wahai Rasul, bagaimana pandangan Rasul? Ada seseorang yang melakukan satu amal perbuatan baik, tiba-tiba orang itu dipuji banyak dipuji oleh orang. Padahal dia tidak minta pujian. Orang-orang mereka sendiri secara tilqaiyah, secara langsung memberikan pujian. Mereka tidak mengharapkan pujian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fil ka'ajilu busyra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disediakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Ya kalau bisa begitu. Jangan belum apa-apa sudah menarget dulu. Berapa banyak orang yang akan memuji saya? Tidak. Tetapi lakukan segala sesuatu itu karena Allah. Perkara nanti setelah itu ada orang yang memuji, ada orang yang mengapresiasi, itu urusan belakangan. Kalau memang itu terjadi, itu adalah ajrul busyra al-mu'min. Ini kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang yang beriman. Yang kedua, membicarakan kemaksiatan padahal Allah memerintahkan agar dosa itu disembunyikan. Sekarang, apakah itu termasuk ikhlas atau tidak? Kalau kita melakukan ya satu kemaksiatan, kemudian aib kita buka. Kalau dalam konteks testimoni, dia tentu ini adalah suatu bentuk keikhlasan. Tapi kalau kemudian dia bikin cerita dulu, zaman saya masih di zaman jahiliyah, saya suka begitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengatakan, "Qul ummati," Nabi mengatakan, "Qul ummati mu'afa ilal mujahidin." Semua umatku akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Rasul ditanya, siapa orang yang terang-terangan melakukan dosa? Orang yang terang-terangan melakukan dosa itu adalah orang yang melakukan dosa pada malam harinya. Begitu malam harinya sudah ditutup oleh Allah, pagi harinya dia cerita sama orang. Tadi malam saya ketemuan katanya. Di saat orang-orang ada di masjid, gua mau jaga aja berdua. Padahal kalau dia tutup mulut, tidak cerita sama orang selesai, tapi justru dia cerita sama orang. Ini berbeda dengan kasus testimoni.
Saya ini termasuk minal muhajirin, orang-orang yang ikut gerakan hijrah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya terus terang saja, dulu yang namanya pecat bukit mas setiap hari saya alhamdulillah minta. Saya sudah tobat, alhamdulillah minta testimoni saya. Yang seperti itu nggak keras, nggak level. Tapi saya alhamdulillah sekarang sudah hijrah. Semuanya sudah saya tinggalkan semua. Ini beda dengan cerita. Ini kasusnya adalah testimoni. Ya kenapa seperti itu? Agar memberikan motivasi kepada orang. Agar memberikan motivasi kepada orang. Jemaah sekalian sebagai muliakan dan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan ketaatan karena takut beria. Tidak melakukan ketaatan, ya kata maksudnya, bosnya pengen jamaah tapi takut beria. Pengen jamaah takut beria, pengen itikaf takut beria. Ya inilah blunder namanya. Ya, pengen itikaf takut ria. Jemaah sekalian, seseorang bersemangat beribadah ketika dia melihat orang-orang yang lain yang ahli ibadah. Apakah ini termasuk ikhlas atau tidak? Bahwa yang namanya keikhlasan untuk proses. Saya sih nggak pernah itikaf pada awalnya. Cuma saya diajak teman saya. Begitu saya lihat, subhanallah, ternyata saya pikir orang menjelang lebaran itu berfokus murid. Ternyata ada sekelompok orang. Begitu menjelang lebaran malah fokusnya itikaf. Saya jadi bingung katanya. Setelah saya amati sekian lama, hari pertama saya jadi bengong, hari kedua saya akan berbaris sedikit, saya hari ketiga, saya sudah mulai ada tertarikan, dan bismillah hari keempat saya mencoba memulai itikaf. Akhirnya dia termotivasi dengan jumlah kota manusia yang ada di dalam masjid itu. Apakah itu termasuk ikhlas? Itulah memang ikhlas butuh proses. Butuh proses. Ya kecuali kalau orang-orang yang keimanan sudah tinggi, itikaf nggak perlu banyak orang lain. Yang misalnya malah ribut, ngomong terus, ngobrol katanya. Saya kalau itikaf sendiri, masjid sampai rumah sepi, saya sendiri. Itu kelasnya orang yang beda. Mungkin barangkali kelas keimanannya tinggi. Tapi begitu kelas keimanan seseorang yang butuh proses, memang dia butuh motivasi. Salah satu motivasinya adalah bertemunya banyak orang membuatnya yang bersangkutan menjadi termotivasi. Jemaah sekalian sebagai muliakan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membicarakan dosa dan berusaha menyembunyikannya. Makanya kalau kita ikhlas itu ya sudah. Kalau dalam konteks testimoni boleh. Tapi kalau dalam konteks ya seolah-olah saya ini kan ya saya kan berdosa kan, saya sekarang sudah insaf sudah. Apa yang sudah terjadilah nggak usah diomong lagi. Apalagi kalau kemudian membanggakan dengan kemaksiatan yang ada. Loh, yang sama saya siapa? Tahu nggak loh? Istrinya pejabat, nggak sembarangan katanya. Bukan kalangan. Yang baru saya jabatan istrinya pejabat langsung sama orang bangga dengan kemaksiatan. Bahwa yang bersama dia itu ternyata bukan kalangan. Itu istrinya pejabat dia. Itu naudzubillah min dzalik. Yang seperti itu justru diajar oleh Nabi tadi. Setiap umat akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Caranya gimana terang-terangan? Bukan melakukan dosa terang-terangan oleh orang tidak, tapi begitu selesai melakukan dosa, dia malah cerita sama orang lain bahwa dia pernah melakukan ini dan itu. Jamaah sekalian, seseorang mendapatkan popularitas tanpa berusaha mencarinya dan tidak melakukan suatu amal karena takut jatuh ke dalam syirik. Ya ini juga termasuk bagian dari persepsi keikhlasan. Baik, jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Bagian-bagian yang terakhir yang harus kita waspadai, ini ada beberapa virus yang menyerang ikhlas. Yang pertama adalah riya. Kita sudah tahu namanya riya. Pamer memang, ya suka pencitraan, update status mulu, itikaf, update status katanya. Alhamdulillah hari ini itikaf cuma satu orang doang. Alhamdulillah alhamdulillah pasang status, foto ini sepi banget masjid ini, nggak usah gitu. Itu nanti hilang orang itikaf, kan? Itikaf nggak satu status. Khataman Quran, alhamdulillah hari ini ke-11 kali khataman saya. Alhamdulillah alhamdulillah. Nggak usah diupdate status, nggak usah.
Tidak usah ditunggu status tidak usah. Justru malah ketika amal kita tidak diterima oleh Allah karena termasuk ria. Riaknya sekarang zaman medsos ya begitu. Apa-apa masuk status, masuk kata orang masuk status. Masuk status kalau makan enak aja. Alhamdulillah. Baru kali ini sudah 25 hari puasa baru makan enak-enak. Alhamdulillah. Baik. Kalau tadi ada 100 jangan alhamdulillah minta. Sum'ah. Ya, tadi kalau pamer sum'ah. Sekarang sum'ah diperdengarkan. Enggak ada gambarnya kepada suaranya. Namanya sum'ah mendengarkan, memperdengarkan. Ya sama aja antara dia dengan sum'ahnya 11-12 lah, enggak jauh beda itu. Ujung membanggakan diri. Alhamdulillah. Dari sekian orang di satu satu desa yang tinggal cuma saya doang sama istri. Astagfirullahaladzim. Itu namanya ujub, membanggakan diri. Itu ujub gak dia, tapi ujub. Istighfar sendiri kan. Subhanallah, astagfirullah. Saya nggak ngerti orang-orang ini Islam atau enggak ya kan? Udah jelas dari perang ini satu desa yang tinggal cuma 2 orang doang saya dapat istri yang lain pada kemana? Itu namanya ujub. Jemaah sekalian sebagai muliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang mesti ya harus ya kita hindari agar kita tidak terjebak dalam lunturnya amal perbuatan yang kita lakukan selama ini. Baik, saya kira begitu. Sudah jam 6 ya, dalam berbuka yang mungkin silakan ya, untuk konsentrasi dengan amal pribadi ya, untuk berdoa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang maaf ada semuanya. Kita akhiri semua saya dan kita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah luar biasa tadi menjelang pada kesempatan sore hari ini tentang ikhlas. Kata yang mudah diucapkan tapi sulit kita lakukan. Boleh saya bantu dengan penutup? Boleh kan? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khair kasiran kepada Ustaz yang memberikan waktu untuk bertanya di sela-sela insyaallah tinggal beberapa saat lagi kita akan menuju ke iftar ya, berbuka. Namun terkait dengan apa yang memang tadi disampaikan baik dengan keikhlasan ataupun amal-amal yang lainnya yang memang saya khawatirkan sampai saat ini kan yang terkait dengan hadis yang terkait dengan tentang penciptaan manusia, kemudian yang buruk di akhirnya. Di hadis itu disebutkan mula-mula kita beramal soleh, ya kemudian tinggal sesaat lagi, satu tinggal lagi mereka beramal buruk. Kemudian sebaliknya mereka berbuat amal buruk terus, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala balikan membuat setingkat lagi masuk amalan surga. Yang menjadi pertanyaan hari ini kita tadi sholat bayangkan ketika kita tidak mendapatinya at-tahiyatul barakatuh salawat dan lain sebagainya ketika ada kemudian kita tidak memahaminya ya, dikatakan kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sini. Apa jangan-jangan sholat kita yang sampai hari ini tidak mendapatkan apa-apa dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hadis itu terkorelasi, terhubungkan dengan apa yang memang disebutkan oleh baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai hari ini mungkin dari mulai usia balik kami mendapati sholat ataupun amalan-amalan ibadah yang lainnya itu tidak mendapatkan apa-apa. Jangan-jangan saya meminta maksud dari bagian orang yang memang hadis itu sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dalam hadis proses penciptaan manusia di situ sampai kalimat tentang yang tidak melaksanakan kebaikan, tapi tiba-tiba di ujungnya dia berbagai hal melakukan keburukan. Tapi ada
biasa melakukan keburukan, sehingga saking banyaknya keburukan dia jalan dengan bahkan tinggal satu hasta saja. Ya, tapi Allah berikan dia untuk menjadi orang yang insaf. Tapi Nabi ingatkan, ya malu, fakulun yassarun lima khuliqan. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tetap melakukan amal perbuatan. Ya malu, lakukan amal perbuatan itu. Fakulun yassarun lima khuliqan, karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Jadi artinya apa? Nabi pun menyampaikan kepada kita, nggak usah gelisah, nggak usah takut, pokoknya Bismillah, lakukan saja. Toh semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam konteks ini yang penting adalah kalau kita lihat jadi al-dhahir yadul ala batin. Biasanya apa yang naku bidawahir, Allah yatawal bisarair, yang kita lihat adalah apa yang tampakkan dia, sedangkan di luar itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dalam konteks sholat yang kita lakukan dan sebagainya, ya tentu ya bukan satu, bukan kita, hampir semua orang. Karena sholat itu kan redaksinya pakai bahasa Arab. Belum tentu ya semua orang Indonesia sudah memahami makna yang ada dalam sholat. Tapi persoalannya kan sejauh mana perasaan dia di saat dia melaksanakan sholat. Kalau dia melaksanakan sholat, minimal secara fikih syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Perkara hakikat sholat, substansi sholat dia belum tahu, dan tentu tidak ada masalah. Tadi yang dimaksudkan bukan sekedar keikhlasan, tapi juga didasarkan pada sejauh mana dia menjaga syarat dan rukun sholat itu. Kenapa para ulama sampai mendapatkan syarat dan rukun sholat? Karena memang tadi sholat itu tidak mudah yang dilakukan. Jadi sholat itu ibadah. Sampai Rasul katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat makanya sebagaimana aku sedang sholat. Dan saat Rasul sholat ini kemudian dirumuskan oleh para ulama. Di saat Rasul melakukan ini, itu namanya gerakan yang wajib dilakukan, berarti rukun. Di saat yang seperti ini, itu namanya syarat yang harus dilakukan sebelum sholat. Di saat seperti ini namanya rukun sholat, ini namanya sunnah sholat. Sehingga rumusan-rumusan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama pada hakikatnya itu menyimpulkan apa yang dilihat oleh mereka dari perilaku Rasulullah SAW di saat beliau sedang sholat. Sehingga Bismillah, kita tidak usah gelisah, kita lakukan apa saja yang mau kita lakukan. Yang penting secara fikihnya syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Yang kedua, hati kita tetap kita konekkan, ya kita tetap harapkan kita beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang baik. Tinggal 3 menit, ya khawatir antum nanti ya kelewatan persebaya. Ya sama-sama kita akhir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.